Oke, kita misalkan ada dua buah benda atau dua buah mobil, mobil pertama dan mobil kedua yang A dan B. Yang A ini memiliki massa sebesar misalkan 30 kg dengan kecepatan sebesar 5 meter per detik. Nah, kita dapatkan besarnya kemampuan dobrakannya atau yang kita sebut dengan momentum adalah sebesar 150 satuan dobrakan. Ya. Kita singkat dengan satuan dobrakan atau SD, dan kita tahu bahwa SD itu adalah singkatannya dari kilogram meter per detik ya, untuk memudahkan kita menggunakan SD. Kemudian benda yang kedua atau mobil yang kedua bergerak dengan massa 50 kg dan kecepatan 2 meter per detik. Kita dapatkan juga kemampuan mendobrak atau momentumnya adalah sebesar 100 satuan dobrakan atau 100 SD. Kemudian karena kecepatannya lebih lambat yang B, maka akan tersusul oleh mobil pertama sehingga akan jadi seperti ini ya. Nah, satu ketika dia akan bertemu, dan ketika mengalami yang namanya tumbukan, bertabrakan atau tumbukan ini, mobilnya memiliki kecepatannya masing-masing dan mengalami perubahan. Kita bisa lihat, nah dia kita anggap yang benda atau mobil pertama itu lebih lambat daripada mobil kedua, dan spesifikasinya dengan massa yang sama, namun kecepatannya berkurang menjadi 4 meter per detik. Otomatis kita dapatkan bahwa momentumnya adalah sebesar 30 kali 4 atau 120. Ini menandakan bahwa momentum atau kemampuan dobrakan dari mobil pertama ini berkurang. Awalnya 150 menjadi 120, otomatis berkurangnya berapa? 30 SD, ya kan, satuan dobrakan. 30 SD-nya ini kemana? Nah, 30 SD-nya ini diberikan kepada mobil yang kedua. Jadi seperti itu. Awalnya mobil kedua memiliki berapa momentumnya? 100 menjadi 130. Kayak gitu. 130 satuan dobrakan. 130 satuan dobrakan ini, lalu kecepatannya berapa? Ketika massanya 50 kg. Kita bisa katakan 130 dibagi 50. Atau 50 kali berapa yang hasilnya 130. Maka kita bisa katakan kecepatan dari mobil kedua adalah sebesar 130 dibagi 50 atau 13 bagi 5. Seperti itu. Meter per detik. Jadi kita bisa ya membayangkan mobil dan mobil itu sebelum dan sesudah tumbukannya seperti apa. Lalu kita bisa mencari kecepatannya berapa jika kecepatan benda pertamanya setelah tumbukan itu diketahui. Dan kita harus lihat juga ya, kurangnya dobrakannya itu kita tambahkan kepada mobil yang kedua, sehingga kita mudah mencari kecepatan mobil yang kedua